kalau prinsip saya sih maksudnya Yudakarya itu satu tubuh mas. Kalau satu tubuh ada yang kena, ya udah kita berangkat. Misal kayak apa ya? Kayak denger lah, tadi berangkat diginiin sama 45. Ya udah kita balikin aja nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Eri 22. Kali ini saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Siapa itu? Panglima Betul. Proklamasi Betul. Independen Dayak 70. Betul. Nah, kita kok boten-boten toh, Bang? Betul. Oh ya. Kita mau cerita-cerita tentang dunia per STM-an, Bang. Nostalgia STM. Oke, nostalgia, sekedar nostalgia ini. Oke, nggak boleh baper yang nonton. Oke, bismillah. Oke, siap. Iku Mas Mehmet nonton di pencet kiri left. Oke, santai-santai aja tuh Bang. Santai, slow. Oke. Ini berawal dari kenapa masuk STM Yudakarya Bang dulu. Niat sekolah tau mas? Iya sekolah tenan boten iki. Gue tuh niat sekolah tuh. Kan boten sekolah Adipura kan caket, nak saking Candi Mulyo dugi Adipura kan caket. Karena pripun nggih? Seneng biru donker mas, lo mas. Seneng biru donker. Anak Adipura biru napa to niku? Ampun, gak kula nek rasis gak. Boten rasis maksudnya yang seragame to. Biru Adipura kan biru itu maksudnya dereng dangu mas. Modern dangu. Kayak sentes niki to. Jenengan OSIS saja. Zaman kula iki Adipura terus OSIS kita mas kan mas. Tapi waktu STM itu sinten sing bawa jenengan ke sekolah Yudakarya itu? Mbokne kula mas. Tenan niku. Enggak, nek mboten mbokne kula juga sakit mas. Maksudnya rencange bareng niku lho, Bang. Oh mboten. Mboten enten. Saya pribadi, saya ingin sekolah ke Yudakarya. Kenapa kok pengen sekolah Yudakarya? Karena Yudakarya itu waktu itu hebat mas. Sekarang bola mas. Menangis. Oh biasa. Sedih ya. Ya tetap sedih, dilema. Biasa. Tapi sudah dengar kalau Yudakarya mau tutup ini. Boten mireng mas. Boten mireng. Boten. Tapi melihat. Dugi mriko. Dugi mriko belum mas. Pripun pas ningali keadaan Yudakarya sekarang itu? Sedih toh mas. Sedih. Dua versi mas. Dua versi. Yang pertama dosa jariah saya hilangan. Yang kedua sedih lah. Saya masih sedih mas. Kamar mandi yang dulu saya kencingi besok akan dirobohkan mas. Ini kok jadi dirobohkan? Iya. Dikencingi buat ngudut, buat ngenyiu, buat nyimeng apa itu besok dirobohkan. Berarti dulu juga nyimeng barang Bang. Boten. Rencang mas. Oh, rencang. Iya rencang. Rencang. Lucu ternyata Panglima kita itu enggak seserem yang kita bayangkan. Enggak. Kita kan harus main santai fleksibel lah mas. Oke, siap Bang. Misal ning ngarep truk ya kita harus garang lah mas. Seperti beton lah mas, ben mandek truk. Nah orang kan sih mandek kita, mandek urip. Mandek urip. Seperti itulah. Kali ngunjuk Bang. Nggih monggo. Disuntai mulai mas. Ini kata Oke, siap-siap. Ini tak mudut sing nganu tasnya butuh nih. Nggih. Carane barang dibeto mas nih mas. Wifi ini mboten sakit Bang. Mboten sakit mas. Mboten sakit. Berarti nganu lemot sekarang. nggih no nggih. Masa nggih mas, mboten sing agak los.
Oh nggih. Terus kita mau bertanya Bang, Oke. banyak dari anak-anak Mas itu Wildan, Mas bertanya. Roni, oleh Mas Nganu, mungkin harus ditanya juga loh, Iya toh, ini. biar fair. Siap, siap, siap. Semuanya kan punya pengalamannya. Siap. Waktu masuk YK itu tahun berapa Bang? 96. 9. Oh, itu kelahiran saya. 94. Nah, takutnya juga takut lahir kok. Tahun lahir. Ya, masuknya Yudhakarya itu. Masuknya Yudhakarya. Masuk ke Yudhakarya 2010. Merapi meletus itu. Diblok Mas, diblok. Tapi kelas 1 itu sudah kenal dunia tawuran. Mboten Mas, mboten terus Mas. Oh, dal niku angger kelas tunggal niku wangsul ngaji Mas. Nah, kelas dobol. Ngaji. Dobol bisa. Ngaji Mas. Serius Bang ini. Serius. Ceritanya kan banyak dari anak-anak itu versi macam-macam loh Bang. Versinya napa tuh? Kan banyak yang bertanya kalau jenengan itu wong kebal. Wah, ya Allah. Mboten Mas, kebal nopo? Bal wirang nggih kok. Ceritakan Bang yang asik-asik waktu dunia STM. Iya, ceritakan nopo? Kan semua keburukan itu. Iya yang buruk-buruk kan ini buat cerita masa lalu. Itu mohon maaf ini untuk edukasi nggih, bukan untuk ditiru nggih. Iya. Pripun. Gimana tuh? Awal masuk YK. Awal masuk santai. Mos. Kita mau santai. Mos itu ada kejadian lucu itu. Saya kelelahan, saya tidur lah. Resettingnya dibuka Mas. Waduh. Sama teman saya. Resettingnya dibuka, terus dikasih tali, woy. Ditali di iya, ditali. Payah. Sekarang dia tak kayak gini. Kenapa kok dikek Bang? Ya kan duluan perkenalan. Iya. Kita kan harus main santai. Iya. Slow aja, jangan langsung kerang-kerang lah, enggak lah. Setelah tahu kita beberapa bulan kita berjalan sekolah, tahu ternyata orangnya seperti itu. Ya udah, saya balas dendam kan. Gimana balas dendamnya dulu? Doain yang baik-baik. Lekas dobol. Tapi kalau zaman dulu nggak mungkin lah doanya yang baik-baik. Ya enggak Mas. Tapi berkelahi atau gimana dulu? Enggak Mas, enggak berkelahi Mas. Sempat pukul-pukulan aja. Oh, cuman pukul-pukulan. Pukul-pukulan aja. Tapi alhamdulillah dia mengakui kesalahannya. Berarti di Yudhakarya itu juga ada perkelahian di dalam sekolahannya ya? Itu ada Mas, pasti ada Mas, pasti ada. Persaingan itu pasti ada. Tapi kan tergantung orangnya. Kalau memang tipikal orangnya gimana ya, temperamen dan mudah tersinggung pasti ada sih. Tapi alhamdulillah untuk pas waktu zaman saya kita bisa saling sama-sama. Saling menghargai, yang pasti saling menghargai dan gimana ya, yang punya nama pun nggak boleh harus semena-mena, nggak boleh. Berarti nggak ada premanisme gitu? Nggak ada. Kan misal tapi menjamur itu gimana? Banyak banget. Nggak ada tapi banyak banget. Repot. Maksudnya premanisme yang berkedok itu loh Bang, kalau udah punya nama terus semena-mena mintain uang. Oh, itu zaman saya nggak ada. Ngompas kan namanya itu. Ngompas nggak ada. Kalau zaman saya itu ngompas ada tapi untuk kebaikan Mas. Misal ribut sama STM yang lainnya, ada yang luka, terus kita ngompas lah. Tapi iya, tapi nggak maksa. Terserah mau ngasih berapa lah. Misal mau ngasih, terserah dia mau ngasih berapa, nanti kumpul berapa kita amanain ke yang korbannya. Berarti solidaritas kenceng ya? Enggak kenceng. Oh, enggak kenceng, terus gimana? Dilas. Dilas. Iya, lebih kenceng dari itu. Kenceng tadi. Kencing berarti? Bukan. Kan kenceng banget langsung kencing. Oh, itu kalau kamu. Kalau saya enggak itu. Kalau saya habis kenceng itu langsung ngarat. Oh, ngarat. Ya, saya besi kan Mas, kenceng. Tapi kan Bang Karmo itu sekolah di Yudhakarya itu 4 tahun loh Bang. Enggak. Berapa? 3 tahun. Katanya 4 tahun. Sama sana dibonusin 1 tahun. Sama sana dibonusin 1 tahun ya. Berarti sama. Enggak. Sama saya itu loh 4 tahun. Kalau kamu enggak dibonusin. Apa? Kamu kan memang karena mohon maaf ya, enggak, maksudnya karena memang otak kamu kan kapasitasnya kecil Mas. Aja. Ngawur. Kapasitas otak kamu kan kecil. Nah, saya kan
karena kapasitasnya besar, otaknya besar, dan ini ada kemajuan karena di sekolah di Yudhakarya pasti akan ada kemajuan besar. Nah, saya ditahan 4 tahun di situ. Ditahan 4 tahun ya. Tahanan sekolah berarti. Bukan. Saya tahanan istimewa. Lah. Repot. Insya Allah guru kenal saya. Semuanya. Karena pincang, Mas, bukan karena itu. Bang, takoni bang. Tapi pernah berkelahi bang dulu Enggak pernah. waktu sekolah? Enggak pernah, saya enggak pernah berkelahi. Double. Takut saya Open berkelahi. pack itu sama STM lain pernah? Waktu saya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Kan Bang Karmo di era VOC sama independen toh. Iya. Menurut Bang Karmo, waktu zaman VOC itu gimana? VOC itu, mohon maaf ya, saya nggak mau semua ada plus minusnya. Waktu zaman VOC kan kita juga respect. Waktu ke Krisa, waktu itu ke Krisa kita hampir dua gerbong apa 3 gerbong ya itu ya. Itu kita ke sana baik dari segi anak-anak Krisa nyambutnya baik, tapi kan dari segi guru kan semua nggak bisa harus diterima dengan apa yang harus murid mau kan. Iya. Di situ kita harus disuruh pulang. Disuruh pulang. Iya. Tapi dari pihak guru. Dari pihak guru, dari pihak Krisa, pelajar enggak sih. Cuman plus minusnya tuh saya nggak enaknya gini Mas. Kalau misalkan masih ada kata VOC dan apa ya? Mohon maaf, Masnya kita misalkan ke sekolah lain. Mau nggak mau kan mereka harus nyediain makanan. Ya. Waktu itu mungkin ada minuman keras juga. Iya. Dan uang itu kan nggak mungkin harus dia pribadi, nggak mungkin, pasti anak-anak sekolah ditarik semua kan. Tapi yang paling pasti ini mohon maaf ya untuk semua anggota VOC, untuk semuanya yang masih ikut-ikut seperti itulah, mohon maaf lah. Yang pasti waktu itu kalau kita itu VOC masa berteman semua, terus musuhnya sama siapa Mas? Oh gitu. Disitulah timbul anak-anak mau ngobrolan, saya sama teman-teman saya, sama Kang Wildan, sama Mas Rozi dan Rozi Kebu lah, Kang Aldita dan siapa lagi ya, teman-teman seangkatan lah. Kita kalau masa ikut forum, ikut apa, terus kita tahunya kapan, berantemnya kapan, sudah kita independen aja. Di situ timbul lah, ada yang ngomong lah, oke kapal juga mau independen, gimana kalau vet kapal aja lah, seperti itu. Ya udah, bagus, nggak masalah juga. Kalau kita cuma 2 kan berarti semua musuh. Nah disitulah maksudnya, mohon maaf, kita bisa waktu itu zaman itu kan yang dicari kan pasti ribut Mas. Jadi kita lebih sering ributnya. Oh, senang ributnya ya enggak bukan seneng sih, cuman kan misalkan kita kebanyakan ikut ke forum, main sana main sini kan cuman pantek-pantekan aja kan, nggak ribut kan. Kalau kita cuman 2 kan selebihnya musuh semua. Ini mohon maaf ya, ini cuman cerita masalah dulu STM, bukan berarti saya mengungkit kembali masalah yang dulu. Ini sekedar sharing. Tapi waktu itu timbulnya apa independen itu kan pasti ada masalah tuh Bang. Nggak mungkin nggak ada masalah kok tiba-tiba independen. Kalau saya pribadi Mas, saya pribadi memang saya lebih ke, karena memang kalau kita ikut forum ya kita nggak akan punya musuh. Untuk apa kita Masnya, kita kesana kemari nyusahin orang kan Mas, nyusahin sekolahan lain kan Mas. Maksudnya mohon maaf gitu. Iyalah ya, bukannya kita nggak mau direpotin juga, nggak Mas. Kita alhamdulillah ya kan solid Mas, setiap ada tamu kita ada duit kan Mas. Iya. Tapi kan maksudnya lebih ke nggak enak aja tuh Mas, nggak enak aja kan, misalkan kita ke sekolah lain kayak gitu, terus mereka harus nyiapin apa kan, maksa juga kan Mas. Tapi yang paling pasti itu sih, kalau kita ke forum, ikut forum, main sana sini ya kita temennya cuma main kan Mas. Kita kapan berantem, kapan, nggak ada kan. Tapi kalau kan ada musuh Voltavia dulu. Voltavia
Jarang sih mas, mohon maaf, banyak gimana ya, Voltavia waktu itu, mohon maaf, Eh, kalau ini nggak benar ya mohon maaf, tapi waktu itu kan Voltavia kan jarang, masnya mohon maaf, jarang, kita memang sering janjian untuk tempur waktu itu, untuk berantem, untuk tawuran lah, ribut lah, kita sering janjian, tapi selalu yong mas. Di PHP. Waktu di zaman saya bukan di PHP, kita lebih haluskan lagi ya, sering yong lah. Saya takut gak enak sama sekolah lain kan. Maaf loh ini. Tapi STM itu kan katanya Yuda Karya itu basis paling besar katanya se-VOC. Itu apakah benar? Kalau mohon maaf, kalau koreksi ya, misalkan di sini kan saya, karena memang saya Yuda Karya kan. Itu waktu itu memang basis paling besar. Waktu itu ke Krisa itu berapa gerbong? Hampir 2, 3. Ada 2 kloter. Pertama sama 2 ya mas Wildannya. 2 kloter itu. Ya. Berarti dulu itu Voltavia dianggap remeh, Bang? Ya enggak, kita nggak nganggap remeh sih, cuman maksudnya gimana ya? Kita nggak nganggap remeh, cuman semua musuh kita anggap sepadan lah, karena belum kita tes juga kan. Nah, setelah independen itu baru kita maksudnya menganggap semua musuh, ya kita bertahu maksudnya, oh gini, Voltavia gini, VOC gini gitu. Jadi kita nggak menganggap remeh, enggak sih, cuman semua musuh kuat semua, cuman kan kita akan tahu kalau kita independen mas. Oh ya. Berarti Bang Karmo itu memiliki visi misi siapa yang paling kuat ibaratnya. Ya kita kan waktu itu kita kan, maaf mas, kan kita kan seleksi mas. Setelah kita independen, kita lihat kan ke depan siapa yang bisa, maksudnya mohon maaf, siapa yang lebih berani maksudnya. Mohon maaf waktu itu loh, itu mohon maaf. Tapi apakah nggak ada perseteruan waktu independen sama VOC itu? Alhamdulillah nggak, semua sepakat. Sepakat. Dari kakak kelas yang mendirikan VOC, waktu itu kita sempat komunikasi, tapi kakak kelas berkata maksudnya kalau memang itu udah pilihan yang menjalani sekarang nggak masalah. Berarti enak yo. Enak. Maksudnya nggak ada perseteruan terus sampai kita berkelahi. Kalau di Yuda Karya itu kita diajarin untuk apa ya, maksudnya lebih ke komunikasi dulu. Misalkan dari kita kan waktu itu 2013 lah, lebih ke 2013-14 lah. Nah, kita komunikasinya ke 2012 2011. Kita lebih ke komunikasi seperti itu, terus jawaban mereka seperti itulah. Maksudnya nggak apa-apa, nggak masalah kalau memang yang menjalani udah mampu mau independen, nggak masalah waktu itu. Tapi berarti langsung bertanggung jawab penuh ya Bang? Benar, kan iya. Habis punya teman banyak, tiba-tiba langsung musuhnya banyak. Alhamdulillah waktu itu, alhamdulillah, kita ini bicara soal kenakalan kan. Kenakalan alhamdulillah remaja. Waktu itu yang ya teman-teman seperti Mas Wildan yang masih zaman sama saya kan, Mas Wildan, Kang Kebo, dan siapa, Kang Aldita, Kang semua, maksudnya Kang Kuncung, Kang Kande, semua yang saya ingat lah, maksudnya teman-teman itu waktu itu semua sepakat kita kalah sendiri, menang juga sendiri. Tapi alhamdulillah waktu itu kapal terus ikut gabung ke kita, ya kapal jadinya. Tapi kalau dulu ada pembulian nggak Bang ketika ikut VOC itu kan, misal habis jebol sama mana, waktu forum itu dibully nggak? Nggak ada. Tapi, karena mohon maaf sekali, karena menurut saya waktu itu saya lebih gagah kalah sendiri daripada saya menang tapi bareng-bareng. Ya. Maksudnya tahu kan? Maksudnya kita, mohon maaf, maksudnya kita gabung VOC, kita tawuran, kita menang, kita nggak gagah. Bagi saya dan teman-teman waktu itu, lebih baik saya kalah tapi saya dengan sekolahan, atas nama sekolahan saya sendiri. Nah, kan saya sehabis itu kan dengar-dengar kalau Mazal itu musuh paling gimana ya Bang?
musuh dalam selimut lah ibaratnya. Itu gimana ceritanya? Enggak, waktu saya tuh kita sama Masal tuh baik-baik Mas. Kita waktu itu forum di Muntilan Iya. sama Masal kalau kita memang, mohon maaf sekali, kita udah mau independen. Nah setelah itu diperjelas dengan apa ya, lupa saya, diperjelas dengan tragedi pemantekan kayaknya. Pemantekan tahun Pemantekan, lupa Mas, 2015 berapa itu? pokoknya kita pemain itu. Setelah itu, waktu itu saya seingat saya masalah itu naik varia usaha di Mas Wildan, ingat nggak? Gimana Mas? Waktu diperjelas kita permusuhannya sama Masal itu Awal-awalnya lupa, soalnya Masal waktu itu masih ikut VOC Mas. Masih sering wirawiri wajika ya Mas ya, sama Dipura. Itu semakin di situ semakin panas, semakin diperjelas dan dilanjutkanlah sama adik-adik itu waktu itu. Tapi katanya dulu sempat netral juga Bang, katanya ada netral gitu. Yang mana? Masal sama VOC yang lain. Kalau jika independen tapi netral sama yang lain. Itu benar enggak? Menurut saya enggak Enggak. menurut saya. Setelah kita deklarasi keluar dari VOC dan independen, yang kita ngobrolin sama teman-teman ya udah semua musuh. Lewat kupatan ya kita musuh. Waktu itu. Ya memang dari bahasa halusnya memang kita tetap saudaraan. Iya. Tapi kan kenyataan di lapangan enggak. Kita pola pikir, misal kita forum segini kan Mas. Iya. Nggak mungkin yang di luar itu sama sepemikiran sama kita. Kita oke, misalkan di sini forum, mohon maaf kita keluar dari VOC tapi kita tetap saudaraan lah. Iya. Yang di luar kan nggak tahu Mas. Oh iya ya. Yang di luar nggak tahu forum di sini. Yang di luar lah setiap udah yang tahu beritanya, yang di luar dimakan mentah aja. Jika keluar dari VOC, oh berarti yang di luar pemikirannya udah berarti VOC musuh kita. Ya udah sekali lewat langsung aja tabrak sama teman-teman yang nggak ikut forum itu. Disitulah kita jadi juga terpancing ikut nyerang juga, ya udah. Tapi kalau cerita paling tragis di Yudakara itu apa Bang dulu? Tragis di zaman saya nggak ada sih kayaknya. Mungkin ada yang meninggal waktu itu Alga kayaknya, tapi bukan sama Yudakara. Alga Jensut itu. Iya, sama Krisa kayaknya. Sama Krisa. Itu waktu itu dia meninggal juga, tapi kayaknya meninggalnya juga nggak karena, maksudnya iya kayak karena tawuran, cuman dia kebacok apa kena gir, cuman sebenarnya dia masih hidup, cuman dia ngumpet kehabisan darah kayaknya. Kan kemarin aku dengar ya Bang, dari alumni yang dulu kan suka pada cerita gitu, katanya Bang Karmo itu kalau tawuran itu nggak banyak orang, ada 2 orang ya dilayan. Ya kita memang waktu itu, mohon maaf Mas, waktu itu prinsip saya sama teman-teman Kang Wildan sama Kang Ferdi Gobeng sama Kang Kebo itu kan ya semua pas zaman saya itu, yang saya mohon maaf sekarang agak lupa kan. Waktu itu kan prinsipnya kita kan nggak mau banyak orang Mas. Kalau kita udah janji, udah ada kesepakatan, ya kita seadanya orang Mas, berangkat kita. Yang paling sering tawuran itu sama mana dulu sama waktu itu sering tuh sama 45 sering tuh waktu itu sama 45 Adipura. Kita kalau sama Masal tuh kalau kita main ke sana kok Mas, misal sama Masal tuh kita sering tempurnya karena kita sering main ke sana. Maksudnya kita nge-PM lah, PM jalan ke selatan, baru kita ketemu sama dia. Sama Stembor kalau kita jalan ke sana baru ketemu juga waktu itu. Kalau sama 45 sama Dipura kan memang masih satu lingkup kan, jadi sering ketemu, sering janjian. Oh tempat nongkrong dia di sana, ya udah kita berangkatin aja sana.
Kalau sama daerah utara ya kayak sama STM 5, Voltos, VOC, itu kita janjian. Tapi pernah paling jadi itu sama daerah mana? Paling jadi itu sama 45 itu di Jembatan Sindas itu paling jadi. Terus sama, tapi waktu itu kita pernah kalah. Waktu di Sanden kayaknya, waktu Sanden kita pernah kalah. Kalahnya karena apa dulu? Kalahnya karena kita apa ya? Ya karena seperti itu kan nggak bisa apa ya Mas. Kalau kita seorang kan kita bisa atur strategi sendiri. Kalau kita banyak orang kan kita nggak bisa Mas. Nah, yang saya sering katakan kan, misal kita 4 orang, 5 orang, enggak lah, maksudnya minimal 10 orang lah, 10 orang, 20 orang kita berangkat ya karena kita memang udah mantap semua Mas. Yang di Sanden itu kan karena kita banyak orang tapi nggak mantap Mas. Oh ya, berarti kendo ya Bang, kalau ada yang ngendoni kendo. Iya iyalah Mas, itu pasti. Kalau misalkan kita berapa ya, 50 orang aja lah, 1 orang takut, 40 itu akan lari Mas. Iya ya. Lebih baik saya 20 orang, 30 orang, 15 orang, tapi kalau berani maju semua aja. Pernah kita Mas, 8 orang Mas. 8 orang sama waktu itu sama Sajen sama CMY kayaknya. Di mana itu Bang Di kejadian? Blabak waktu itu. Di Blabak. Sama aja kita datang ke sana. Waktu itu kita mau Kota-kota. kota ya Mas ya, Kota-kota. mau beli nasi padang di Denggung. Kita Oh, mau beli nasi padang di Iya. Denggung. Ya. waktu itu kan Tahu. lucu Mas ceritanya Ya, Mas. gimana? Jadi kita pagi-pagi ngapain ini? Habis tes ya Mas. Habis tes. Kita gabut mau ngapain lah? Kita berangkat lah. Ada truk kan? Ya udah naik aja naik kan, kita naik ke truk kan. Nggak tahu aja dia masuk pabrik kertas kan. Udah bawa apa itu? Waktu itu bawa alat, ditaruh semua di apa itu? Siapa? Di atas kan ada terpal, kasih di bawah terpal itu. Kasih di bawah terpal. Kita turun semua. Ternyata di belakang ada guru YK itu. Ngikutin. Namanya siapa itu? Namanya si inisial aja, inisial. Ini namanya P itu. Gimana? Orangnya pendek gitu. Ya, gimana terus? Dia ngomong wah, terus saya ngomong kan, saya suruh balik lah. Saya ngomong kan, Pak ini udah di luar jam sekolah nih, mau gimana kan gitu kan. Saya ditampol polisi, di situ ada polisi 2, tampol tuh saya. Kamu sama guru berani kamu? Enggak Pak, ini udah di luar Pak. Ya udah kita disuruh balik kan, nggak diongkosin tuh, balik muter kan ke arah Magelang gitu, jalan kaki. Ternyata di stasiun apa itu Blabak kan, stasiun Blabak itu lagi banyak anak JMY sama Sajen tuh ya Mas ya, banyak di situ, udah pada rame tuh, naik motor kayak gitu, bayar kayak gitu. Udah kita santai aja, main santai, udah santai aja, nggak usah lari, santai. Dia lewat kita sambil ngelemparin batu kan, berhentilah depan kita, berhenti depan kita. Udah kita cari alat seadanya aja. Kita pernah, aku pernah bambu Mas, kita cari bambu. Saya kan ada orang tuh lagi apa benerin bambu itu kan. Iya. Saya bilang, Pak pinjam bambunya ya, mau buat apa Mas? Tawuran Pak. Bapaknya jawab apa? Ya udah nggak apa-apa. Kalau tawuran tapi agak sana ya. Oke Pak. Oke berangkat Pak. Makasih. Kita bawa bambu kan. Iya. Udah waktu itu mereka kan lempar batu kan. Udah kita anak 8 lari aja terus. Lari maju. Sampai dia mundur, yang satu tuh ya enggak. Ya ini cerita masalah dulu lah. Iya. Waktu itu ada 1 motor yang ketinggalan ya Mas ya. Kuncinya dibawa lari temennya, yang 1 bawa motornya. Iya. Waktu itu saya tampel kan pakai bambu itu kan kepalanya. Saya tampel dulu. Itu kaki kiri saya di atas trotoar, kaki kanan saya kiri saya di atas trotoar, kaki kanan saya di bawah trotoar. Jatuhlah saya waktu itu. Jatuh, naik lagi udah nggak ada orangnya. Udah ramai pada pergi itu waktu dia Mas ya. Ketinggalan 1 diajar. Oh iya, ketinggalan 1 diajar. Pakai helm dia.